Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim tentu mengetahui bahwa sholat subuh merupakan sholat yang agung, karena kedudukan sholat subuh ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Jika Rasulullah SAW yang berdoa, maka tidak akan ada hijab di antara beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau sendiri adalah orang yang secara jasadiah paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anhu telah bersabda, Rasulullah SAW, 2 rakaat sholat fajar pahalanya lebih indah daripada dunia dan isinya. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang 7 keutamaan sholat subuh berjamaah yang diungkap Rasulullah SAW. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika sobat muslim sekalian klik tombol like dan subscribe-nya, juga menekan tombol lonceng agar kalian selalu dapat update video dari channel kami. Pahala sholat malam 1 malam penuh. Begitu besarnya pahala sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah, hingga dikatakan seperti pahalanya orang yang sholat malam 1 malam penuh. Hal itu diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh." Hadis riwayat Muslim. Sumber cahaya di hari kiamat. Sholat subuh merupakan sumber dari segala sumber cahaya di hari kiamat. Di hari itu, semua sumber cahaya di dunia akan padam, matahari akan digulung, dan ibadahlah yang akan menerangi pelakunya. Dalam hadis disebutkan dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Keselamatan dari siksa neraka. Keselamatan dari siksa neraka berarti berita gembira tentang masuk surga. Ganjaran ini tentunya berlaku bagi yang melaksanakan sholat subuh secara sempurna atau berjamaah. Dalam hadis dikatakan, dari Umaroh radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari dan terbenamnya matahari." Hadis riwayat Muslim. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal ini merupakan ganjaran terbesar yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Mereka yang menjaga sholat subuh dan asar dijanjikan kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang artinya, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, 'Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah.' Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberi janji, bila sholat subuh dikerjakan secara sempurna, maka Allah akan melindungi siapapun yang mengerjakannya seharian penuh. Hadis yang diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya
sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dibebaskan dari sifat orang munafik. Siapakah dari kita yang bisa menjamin bahwa dirinya telah suci dari penyakit kemunafikan? Jika kita ingin terbebas dari sifat orang munafik, maka sholat subuh secara berjamaah adalah salah satu upaya yang bisa kita tempuh, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqomat sholat. Kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang belum tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Berjamaah sholat subuh disaksikan langsung oleh malaikat. Ketika malaikat menyaksikan kita sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka tentu akan mempengaruhi catatan amal kita pada hari itu. Karena catatan amal kita dilaporkan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat. Allah berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Quran Surat Al-Isra ayat 78. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sobat Muslim, itu tadi penjelasan tentang keutamaan-keutamaan yang ada dalam sholat subuh. Semoga setelah menonton video ini, kita menjadi lebih termotivasi lagi untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah. Sekian video kami kali ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran, dan juga masukan di kolom komentar agar kita terus bisa menyebarkan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.